Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas? Jelas. Ya, baik. Baik, satu saja yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah berkat-Nya kita bisa hadir dalam kegiatan PMO perdana di SMPT Abdi Daya Sumber. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Pengawas Bina, Bapak Menteri SPG, dan ustaz-ustazah sekalian. Baik, untuk kegiatan PMO bulan Agustus hari ini ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang ingin saya sampaikan yaitu tentang keikutsertaan teman-teman dalam komunitas belajar di PNM. Dan yang kedua, kita akan eksplorasi rapor melalui SIM PKB dari EDUK, melalui akun belajar ID teman-teman sekalian. Adapun beberapa hal yang sudah berjalan sebelumnya, syukur alhamdulillah kemarin sudah dari dua teman kita hadir di kegiatan lokakarya, yaitu tentang komunitas belajar. Nah, ternyata di kegiatan lokakarya tersebut, Bapak Fasilitator meminta sekolah untuk membuat komunitas belajar di PNM, teman-teman. Nah, coba cek di grup PSP-nya, saya kirim link tautannya. Silakan ustaz-ustazah sekalian membuka akun belajar ID, kemudian masuk ke PSN, boleh pakai HP, boleh pakai laptopnya. Kemudian cari grup PSP Zaitun, ya, PSP Z kalau tidak salah. Oh, sudah? Ya, tidak apa-apa. Enggak, sudah. Ya. Nah, ketemu ustaz-ustazah? Ada di sana ada tautan komunitasnya. Kemudian silahkan diikuti melalui PSN-nya, ya. Itu kemarin saya coba buat. Nah, di situ ketua, karena saya sendiri yang membuat, saya bingung menggerakkan siapa. Akhirnya saya coba bersama saudara Kiki, ya. Saya coba ketua, saya sendiri, kemudian rencana mau memasukkan Ustaz Hafid atau saudara Kiki. Ternyata perkendalanya karena belum menyelesaikan yang kurikulum sepertinya. Akhirnya saya coba memasukkan wakil ketua Ustaz Rizka, ya. Ya, karena Ustaz Rizka sudah menyelesaikan, masuk. Kemudian mencoba lagi Ustaz Rizka. Jadi ceritanya coba-coba ini, Pak Pengawas. Yang penting masuk. Satu-satu bisa sudah mengikuti. Ya, silakan di ruangan ini mengikuti semua. Ya. Ustazah Desi bisa pakai akunnya siapa? Yang waktu belajar dengan ini. Ustazah Desi ada akun belajarnya. Yang sama ini kami sudah masuk ke dapur. Kalau belum masuk berarti masih bisa, ya. Lupa passwordnya, ya. Tidak apa-apa, berjalan dulu. Yang satu-satu semua sudah? Sudah. Bisa dia Putri bisa? Bisa, ya. Nah, diharapkan nanti semua guru SMPT masuk ke dalam komunitas tersebut.
bersama-sama Ustazah. Apakah nanti akan menyelenggarakan webinar ataupun yang lainnya gitu. Sebab yang kemarin saya ikuti di Kombel kayak Kokobar itu webinarnya langsung terrecord di sana. Tapi tentunya untuk menyelenggarakan hal tersebut harus menyelesaikan wajib dua PNN ya yang mendapat sertifikat begitu. Kayaknya yang seperti itu yang sudah bisa Ustazah Rizka ya. Ustazah Rizka yang kurikulum merdeka sama apa? Merdeka belajar sudah tuntas ya. Ustazah Rizka ya sudah tuntas juga. Sudah. Ada lagi? Nah, berarti ada 3 guru yang bisa menyelenggarakan webinar dari akun PNN. Sadofi sudah juga ya. Nah, intinya harus dari harus 2 dulu gitu. Dan yang paling pokok sepertinya yang kurikulum merdeka. Makanya saya bisa membuat komunitas tersebut. Misalkan saya belum memperoleh sertifikat juga sama, terkendala tidak bisa begitu teman-teman. Maka di sini perlunya saling berbagi, saling melengkapi ya. Kalau ada yang belum lulus, ini apa ya kira-kira. Saya pun kemarin tidak menyangka yang kolaborasi bersama Ustazah Admina sama-sama membuat, ternyata juga yang saya lulus yang Ustazah Admina belum. Nah, ini dari mana? Kan bertanya-tanya. Kamu nanya gitu ya. Saya tanyakan ke Ustazah Rizka tapi juga masih tanda tanya. Ustazah Admina akhirnya gimana? Diperbaiki. Dan belum ya. Dan belum diupload. Ya, biasanya kalau di SMPC menjadi tertumpuk ya, karena ada kegiatan lainnya mau mengerjakan jadi lupa gitu. Tapi tidak apa-apa, yang penting sudah berusaha Ustazah. Bisa terlewati sudah ya masalah kumpul di PNN? Sudah, nanti ke depannya kita akan saling melengkapi di sana. Baik, selanjutnya untuk rencana sekolah. Ini rencana yang secara umum dulu itu insya Allah akan berangkat sekitar 7 guru baru. Ustazah Desi, Ustazah Putri, Zulfa, Hikmah, Latif, Provinsi Mila. Ini rencana saya untuk menjadi di Pamekasan ya Ustazah kegiatannya. Di Pamekasan tentang guru baru, pelatihan guru baru Ustazah yang belum pernah JSIP. Ustazah juga belum pernah. Berarti Ustaz Jauzi termasuk. Kenapa Ustazah Rizka, Ustazah Luis tidak saya masukkan? Karena sudah pernah ke Cibubur Jakarta begitu teman-teman. Jadi itu kan masuk dari bagian DSIP. Dan apalagi juga ada kegiatan studi banding OSIS ke SMP IP Al-Uswah Surabaya. Itu rencana saya Ustazah Neti dan Ustazah Rizka. Dan juga ada kegiatan lainnya yang tak kalah penting untuk Ustaz Nawaji dan Ustaz Darwis. Satu pekan tidak akan ada di sekolah karena mengikuti KFN seperti itu di PP Al-Amin Perempuan. Nah, guru-guru yang lain nanti akan bergantian begitu ya. Bergantian entah kegiatan apa. Kalau sudah kegiatan guru baru, berarti yang pekan selanjutnya kegiatan SPT lainnya yang lainnya. Berarti saya tambahkan Ustaz Jauzi ya, betul. Dan juga refleksi yang kemarin, alhamdulillah kita kedatangan tamu Pak Mufid, Kepala Dinas, tapi Kepala Dinas ini bukan Kepala Dinas Pendidikan ya. Pak Ketua Komite kami. Jadi ada Pak Hairul hadir bersama Pak Dr. Ben memantau pembelajaran. Dan itu kemarin Pak. Kemarin dan alhamdulillah sudah masuk kelasnya Ustazah Putri. Di situ Ustazah Putri metode ceramah ya Bu. Metode ceramah tapi luar biasa tentang politik dan demokrasi ya. Jadi Pak siapa namanya? Pak Ketua Komite menyampaikan di kelas 11 sambil briefing ke para siswa dalam sekali tentang demokrasi politik dan sudah tingkat tinggi ternyata ya Ustazah tentang penguasaan materinya begitu. Dan evaluasi dari Pak Zen, Pak Dr. Beliau praktisi juga ya menyempatkan ke sini alhamdulillah padahal biasanya harus uji tesis di Unija seperti itu. Beliau kebetulan masuk di kelasnya Ustaz Jauzi. Di situ ada Ustaz Ahmad Al-Quran ya.
dan alhamdulillah ada satu anak dan Ustaz Josi juga di belakang. Jadi luar biasa, padahal anaknya berapa Ustaz? Ada 6 siswa ya? Sekitar 7 atau 8. Kelompoknya kan pecah. Ada 6 ya, ada 6 siswa, 3 guru di sana, ditambah Pak Dokter di sana ya. Luar biasa. Kemudian saya arahkan, memang sengaja saya arahkan ke kelasnya Ustazah Rizka karena pembelajarannya menarik. Dan kebetulan di situ bermain kereta api ya Ustazah, kereta api. Jadi pas dengan permainannya, jadi mendapat apresiasi luar biasa dari Pak Dokter. Pembelajaran di SMPIP berjalan apa namanya, tidak tegang ya, maksudnya anak-anak di sini bermain dengan belajar, itu yang beliau dapatkan. Dan apa namanya, Pak Ketua Komite, Pak Hairul Rosyid bersama Pak Dokter mengapresiasi yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Nah, mungkin nanti apa namanya di PMO yang akan datang bisa saling sharing bagaimana mengajar menyenangkan begitu Ustazah. Baik, dan kemarin sempat teman-teman begini ya, oh ada juga ya di kelasnya Ustazah Sri. Itu kemarin lepas ini saya bersama Pak Dokter, jadi yang dibawa itu lupa tidak saya arahkan begitu. Akhirnya masuk ya, padahal di situ sedang asesmen, sedang penilaian ya Us. Ya, tapi Ustazah Sri luar biasa penyampaiannya sehingga apa namanya bisa membawa suasana menjadi cair ya bersama dengan Pak Hairul. Jadi sempat refleksi juga, senang sekolah di sini, senang dan menyapa siswa karena katanya kangen dengan anak-anak SMPIP gitu. Dan teman-teman sudah berusaha dengan baik, meskipun mungkin deg-degan ya. Kan Pak Dokter dan Pak Kepala Dinas yang datang gitu. Baik, tapi saya begini, melihat ustaz-ustazah 1 tahun yang sebelumnya itu sangat luar biasa ya dalam supervisi yang saya lakukan. Makanya kalau saya ditanya oleh yayasan Usaha dan ini kok nilainya jarang yang di bawah 90. Nah, ya karena memang gurunya sudah bagus Ustaz menyampaikan. Makanya ada perubahan mungkin supervisi ke depan tidak dijadwalkan tapi langsung masuk ke tapi insya Allah teman-teman sudah bagus semuanya. Baik, yang selanjutnya teman-teman ini masuk ke apa namanya eksplorasi ya, eksplorasi tentang rapor pendidikan. Saya tanya dulu, apakah Ustazah pernah membuka rapor pendidikan sekolah? Belum. Nah, kalau begitu silakan masuk ke Google, pakai akun belajar ID masing-masing. Kemudian silakan ketikkan di sini rapor pendidikan. Dan jangan lupa ada paket datanya ya, karena ini online. Sudah bisa? Nah, di situ kan ada masuk ya ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2023. Nah, di sini bisa Ustaz-Ustazah baca sendiri. Keluar semua seperti di tampilan kita? Belum. Kan rapor pendidikan kalau teman-teman pakai akun biasa itu tidak masuk. Kalau pakai belajar ini akan muncul. Ya, muncul bisa jadi. Nah, yang dikatakan explore itu melihat secara mendalam. Jadi intinya mempelajari apa akar masalahnya dan mencari apa solusinya serta melakukan penganggaran dana. Itu nanti tapi yang khusus dengan bendahara begitu teman-teman. Yang khusus dengan ustaz-ustazah semua. Setelah itu kayak gini, kan ada 6 poin ya di rapor pendidikan itu, yaitu kemampuan literasi, karakter, kemudian iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, kemarin itu yang sempat saya lihat di apa namanya YouTube-nya Bapak Samsul Fahrozi ya. Ini tentang eksplorasi rapor pendidikan. Ternyata di kementerian itu bisa mengakses sejauh mana keaktifan dari per kabupaten dan per sekolah, begitu teman.
mengeksplor di akun teman-teman sendiri begitu. Nah, bagaimana cara mengeksplornya? Sudah masuk ke sini? Sudah. Caranya seperti ini. Bagaimana kemampuan literasi dari siswa kita di SMPIB? Oh, ternyata baik. 95,56% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Nah, capaian ini ternyata tidak berubah. Ini kan rapor tahun 2023. Nah, tidak berubah dari tahun 2022 begitu. Nah, silakan diklik ini. Arti capaian saya. Apa arti capaian saya? Nanti akan muncul. Ini dibaca begitu. Kemudian setelah arti capaian, pelajari akar masalah. Nanti ini juga muncul. Nah, ini yang dikatakan eksplorasi. Nanti kita kan nggak tahu yang mana yang terbaca oleh kementerian, yang diakses oleh teman-teman semua itu. Jadi seluruhnya dibuka satu persatu dan dibaca. Kemudian kemampuan numerasi itu ternyata capaiannya naik 31%. Apa arti capaiannya? Ini satu saja bahwa dulu skornya adalah berapa? 55,55. Nah, numerasinya naik pesat teman-teman. Ini didapat dari mana Ustazah? Didapat dari AN yang dikerjakan anak-anak. Kalau dulu kemampuan numerasi siswa kita rendah, karena pada 2023 dari AN yang dikerjakan kemarin nilainya biasa. Jadi seperti itu caranya. Terus pelajari akar masalahnya. Dilihat di sini. Dibandingkan satuan pendidikan lain termasuk peringkat atas. Kemudian di sini apa arti capaian itu dibuka satu-satu dan dibaca. Itu yang dikatakan eksplor. Bagaimana persebarannya? Apakah mahir, catat, mendasar, apakah perlu intervensi begitu. Kalau yang tadi yang literasi perlu intervensinya, berarti sudah anak-anak kita sudah baik dalam literasi. Kalau di numerasi masih ada PR, yaitu perlu intervensinya masih 2%. Yang paling seperti ini dibuka satu-satu dan Ustazah baca seperti itu. Jika yang seperti ini, nah ini dibaca satu-satu. Begitu kembali. Kemudian diteruskan dengan yang lainnya. Bagaimana dengan karakter? Karakternya sudah baik. Apa capaiannya? Ternyata juga naik seperti itu. Dan seterusnya, ya. Jadi tugas Ustazah membuka perlink tersebut sampai di poin kualitas pembelajaran satu persatu untuk memahami dari rapor pendidikan sekolah kita seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, cara untuk mengeluarkan itu bisa diunduh. Diunduh berarti unduh rapor pendidikan. Nanti akan muncul akan muncul seperti ini ya, besar-besar. Ini lebih mudah untuk dibaca. Kalau yang tadi kan tergantung ya. Jadi ini sudah rangkumannya. Di sini ada 4 poin, yaitu laporan rapor, terus panduan membaca, bahwa jika hijau itu berarti masih bisa dibaca, jika merah atau kuning berarti perlu dibaca seperti itu. Dan ada prioritas, rekomendasi, serta yang terakhir seluruh rekomendasinya apa. Ini gunanya apa? Ini gunanya sekolah menyusun RKAS bersama bendahara nantinya. Jadi prioritas rekomendasinya itu apa, dan yang dianggarkan kedepannya itu apa. Jadi kalau ingin melihat secara keseluruhan di laporan rapor, skor rapor 2023 sama 2022, ini ada tampil di sana. Apakah berubah, apakah naik, apakah turun, seperti itu sudah terlihat di sana. Ada yang hijau, berarti apa tadi? Masih
bisa ditingkatkan seperti itu. Apakah ada yang merah? Ada ternyata, ya. Menggabungkan pelatihan bidang studi pedagogik manajerial. Karena ini banyak, berarti butuh dibaca satu persatu dan didalami satu persatu. Ada berapa poinnya? 87 poin. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau yang dimaksud kemarin itu waktu saya memahami yang disampaikan oleh narasumber itu dalam rangka apa namanya pemanfaatan akun belajar ID dari masing-masing guru. Makanya platform apa namanya laporan dari rapor pendidikan bisa diakses melalui akun belajar ID-nya teman-teman. Ya, ada refleksinya juga. Jadi sebenarnya apa namanya setelah menunggu dan mengeksplorasi itu dari teman-teman guru apa kira-kira langkah nyata atau langkah apa namanya kedepannya untuk membenahi rapor pendidikan di sekolah. Begitu saja. Harapannya sebenarnya di sana. Hanya saja karena poinnya terlalu banyak, itu seharusnya dieksplor dulu, baru mungkin di kegiatan yang ke depan setelah teman-teman mempelajari, baru nanti ada masukan dari peserta saya sekalian. Tapi yang saya yang dilakukan sekolah sebenarnya sudah ada ya langkah-langkah untuk ke sana, seperti mau menghadapi ANBK. Ini juga sekolah tidak hanya pas ini jadwalnya langsung dikerjakan, tidak begitu, tapi masih ada langkah-langkah dari guru-guru tim sukses dari ANBK tersebut. Hanya saja ada sebenarnya yang kurang saya mengerti saat mengisi apa namanya. Mungkin nanti Bapak Pengawas bisa memberi pencerahan saat masuk ke ringkasan itu, teman-teman. Nah, dari ringkasan, kalau lebih mudah membaca ringkasan ya, apa sih sebenarnya dari 86 item tersebut begitu. Nah, di sini kalau kemampuan literasi numerasi itu kan mudah ya, berarti dari akhirnya yang dikerjakan siswa begitu. Nah, di sini ada meski demikian, iklim keamanan sekolah adalah indikator dengan pencapaian terendah. Ini sebenarnya saya tanda tanya. Yang dimaksud dengan iklim keamanan sekolah yang bagaimana? Mungkin Bapak Pengawas nanti bisa menambahkan. Kemudian yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Mungkin dari ustaz-ustaz sekalian ada pemikiran ini diambil dari mana ya datanya? Apa mengerjakan apa itu Ustaz yang kemarin? Yang dulu? Sulingjar. Sulingjar. Yang siswanya kan AN, terus gurunya kan juga ngisi Ustaz. Nah, pemikiran saya kemungkinan besar ambil dari survei lingkungan belajar. Saya begini, jadi ringkasan dari mana ya penyebabnya apa? Kan tentunya keinginan kita bersama dari teman-teman di sekolah ini harapan kita kan kalau kita baik-baik saja, tentunya nah, jadi apa kira-kira yang bisa kita lakukan sebelum kita diminta untuk mengisi itu? Sebenarnya dari isian yang mana sih sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman dan sikap guru. Padahal saya pribadi tidak merasa begitu. Kalau di sini kan sebelumnya terpantau. Ini lemahnya kita tidak tahu data mana yang terambil di rapor pendidikan. Kalau yang kita pernah isi, saya yakin
yakin teman-teman tidak ada yang mengisi itu di bawah angka 3, rata-rata di angka 3, 4, 5. Dan ini pilihannya kita tidak tahu data kementerian itu ngambil dari mana. Kalau moderasi literasi jelas AMDK, tapi kalau hal-hal yang begini motretnya dari mana? Karena kalau motretnya dari yang pernah kita isi berjumlahnya yang cukup banyak seperti isi buku apa PMP, itu saya yakin isiannya tidak sejelek ini. Kalau isiannya cukup waktu teman-teman isinya satu, dua, apa muncul ini? Kalau saya pribadi tidak, karena sesuai dengan kondisi. Kalau saya itu maksudnya tidak dibaca gitu. Adakah teman-teman yang tidak dibaca dulu? Enggak ya? Insya Allah dibaca ya. Literasinya semua tinggi apalagi bukunya ya. Iya. Makanya kan saya sebenarnya sedikit tidak terima dengan ringkasan ini. Tapi mari kita cari penyebabnya di sisi yang benar sehingga tidak akan muncul lagi tahun depan begitu. Nah, ini ada lanjutannya ya. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pemahaman dan guru terhadap kekerasan seksual. Nah, kalau sudah muncul rangkuman seperti ini, akhirnya benardi dan yang diusap Nawaji itu, ya ini teman-teman munculnya peningkatan kompetensi GTK tentang. Akan tetapi kemarin saya menyusun Goskin itu ya, rencana kerja yang Goskin itu rencana sekolah seperti di raker awal tetap nanti sudah lupa saya tentang workshop pelatihan ya dan usaha pelatihan media pembelajaran berbasis IT ya, bukan tentang sikap guru terhadap kekerasan seksual. Karena saya baru baca ustaz-ustaz, maksudnya kemarin nggak muncul ringkasan, kan mungkin karena diperbaiki ya Pak Mubin, selalu dikembangkan. Kadang begini, di aplikasi itu sekarang tidak ada, kemudian 2 hari lagi muncul begitu ustaz. Gimana ustaz Emil? Ustaz Emil ada apa? Gak apa-apa, dari versi Bapak Pengawas mungkin bagaimana ya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasananya mulai panas dan terima dengan pokok pendidikan. Dan mulai nebak-nebak kira-kira penyebabnya apa. Mohon izin dalam biasa berdiri. Saya nggak punya akses. Minta teman Ustaz Nawawi ditambah aja teksnya itu jadwal AMDK dan plus jadwal AMDK 2023 SMP ada SMP dan juga dan yang pembahasan ini data-data ini kita coba lihat contoh. Nah, dan ini itu bisa juga. Nah, ini gambarnya saja. Saya butuh gambarnya biar Ustaz di sana. Jadi jangan jangan menduga-duga. Tak terima. Kita ada kekerasan seksual di sekolah ini nilainya tinggi.
Sama persis ketika saya bersama teman pengawas ke salah satu SMP di Kangaya. Itu dari mana kata kiainya? Oh, ya. Yang salah siapa? Masa kemudian data muncul dengan sendirinya? Ya enggak. Pasti yang ngisi data itu. Siapa yang ngisi data itu? Kepala sekolah, guru dan murid. Kita cek itu aja. Misalnya jadwal AMBK yang SMP. Hari pertama tanggal itu ada latihan, ada literasi membaca, ada literasi. Kemudian setelah itu ada survei karakter. Nah, siswa jangan kita pikir Ustaz-Ustaz bahwa AMBK hari pertama ada cuma AKM, cuma menguasai literasi saja. Ada survei karakter. Nah, survei karakter itu ada di situ. Survei karakter itu memotret seperti apa guru, seperti apa murid dan lain-lain di sekolah. Nah, di hari kedua, nah ini yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz-Ustaz. Di samping AKM komparasi, hari kedua ada survei lingkungan belajar atau Sulinja. Nah, di Sulinja itu ditanyakan apakah di lingkungan sekolahnya terdapat kekerasan seksual. Itu tidak hanya guru yang ditanya, tapi murid juga berkesempatan untuk mengisi survei itu. Jadi gurunya berapa orang di Alida? 22. Siswanya yang ikut AMBK 45. Kalah saing meskipun guru-gurunya mau membaik-baikkan, anggap dulu sekolah ini sudah tidak beres dengan kekerasan seksual. Mau membaik-baikkan sekolah, mau baik kata Hafid tadi isi 3, 4, 3, 4. Tapi siswanya jujur bahwa di sekolah ini ada kekerasan seperti itu, tidak terpenuhi. Asal siswa tidak jujur. Iya, maksudnya begitu. Jadi sumber tentang lingkungan sekolah itu, kekerasan seksual, perundungan dan semacamnya, sumbernya dari Sulinja. Jadi oleh karenanya perlu teman-teman Ustaz-Ustaz, terutama yang mendampingi saat AMBK, anak mengisi menjur satu serta. Yang kedua, gurunya pun tolong untuk juga mengisi Sulinja. Kemarin saya kebetulan wakil Kabupaten Sumber untuk advokasi tentang rapor pendidikan bersama Pak Sekdis itu. Di Kabupaten di Jawa Timur masih tersisa 17 kepala sekolah yang tidak mengisi Sulinja untuk dari tingkat SD sampai SMA. 7 tidak mengisi. Dan persentase ketidakaktifan atau tidak mengisi survei itu lebih tinggi kepala sekolah yang tidak mengisi Sulinja dibandingkan guru-gurunya. Itu disampaikan kemarin oleh BPKMP. Sehingga itu perlu menjadi evaluasi untuk kita. Akhirnya karena itu potensial waktu dan itu ketahuan sekolah mana saja, termasuk sekolah yang tidak melaksanakan AMBK. Lainnya pesan saya besar-besaran untuk Hidayah nanti ketika AMBK tanggal 18 sampai 21 September itu untuk SMP 2023. Anak-anak di samping terutama survei karakter dan survei lingkungan belajarnya untuk bagaimana sejujurnya, termasuk guru-gurunya yang terdata di Dapodik wajib mengisi Sulinja dan survei karakter. Tidak ada AKM-nya atau asesmen kompetensi minimum literasi numerasi yang terdiri. Untuk murid kelas 8, kalau siswanya lebih dari 45 orang, berarti 45 plus 5 orang cadangan, wakilnya 45 ada yang sakit, jadi masih digantikan. Kalau muridnya kurang dari 45, berarti total seluruh siswa kelas 8 wajib diganti. Titik juga AMBK itu harus sukses diupayakan bagaimana caranya biar sukses dan yang diikuti pokok kelas 8. kelas 9. Oh, simulasi. Enggak, waktu Dina menyampaikan untuk yang kita tahun ini ada penelitian itu nanti pesertanya akan diambil sampel lagi itu dari kelas 9 nya. Selain kelas 8 nanti
mungkin ada perubahan. Kalau di list AMBK itu kelas 8, 45 orang tambah 5 orang cadangan yang dikirim by sistem secara acak, sampai. Tapi kalau nanti ternyata ada kesenangannya ya kita lakukan. Satu dua, berarti kan ada yang tersampaikan. Ya jujur-jujuran saja saudara-saudara. Sebab di beberapa sekolah justru karena khawatir nanti rapor pendidikannya rendah, literasinya rendah, toleransinya rendah. Ini yang di samping yang agak IQ-nya kurang bagus di literasi moralnya, yang pintar-pintar nggak enak. Kamu ya masuk sini ya, login pakai user itu tidak bisa ganti, nanti kamu yang itu. Ya boleh, tapi karena pendidikannya nanti tidak jujur memotret kita. Karena pendidikan tujuannya untuk jujur memotret sekolah kita kayak. Kalau lebih bagus nilainya kurang bagus, tetapi jujur, sehingga ada perbaikan ke depan. Ke depan tidak bagus, karena memang ambilan pintar-pintar yang itu ada itu. Meskipun itu tidak sebagai peserta, itu bisa saja sebenarnya kalau itu. Tapi kan ya kayak yang di UN itu, UN itu di sekolah luar kan itu pakai doki, pakai princess, terus dan semacamnya, ya kan bisa kayak gitu. Kita nggak apa-apa ya. Yang penting begini, prinsipnya rapor pendidikan itu tidak untuk membandingkan sekolah A dan sekolah B, tapi untuk membandingkan sekolah A antara saat ini dengan antara kemarin dengan hari ini. Dia akan ada perbaikan dan tidak rahasia. Makanya kemudian rapor pendidikan boleh diakses oleh kepala sekolah, guru dan semacamnya. Kecuali pengawas akan punya akses untuk semua. Oke, saya mau menanggapi penjelasan kepala sekolah. Nah, jadi ini ringkasannya. Nah, terus sekarang saudara sama kami saja ada 6 seperti yang disampaikan oleh Ustaz Dawi, ada 6 hal utama dimensi yang kemudian menjadi catatan untuk prioritas. Sebenarnya ada sekian banyak. Yang pertama itu literasi, itu mulai tahun kemarin sudah 2021, numerasi juga 2021. Indeks karakter juga 2021, terus kebinekaan, kebinekaan itu juga 2021, terus iklim keamanan sekolah itu 2021, yang terbaru adalah kualitas pembelajaran. Nah ini terakhir, numerasi itu A1, A2-nya A1 literasi, A2 numerasi, A3 indeks karakter. Terus iklim keamanan sekolah dan kebinekaan, iklim keamanan sekolah itu D4, kodenya D4, kebinekaan itu D8, yang baru kualitas pembelajaran itu adalah D1. Yang kayak literasi. Nah, literasi saya tambahi mengenai yang disampaikan kepala sekolah. Literasinya sudah bagus. Nah, kalau dilihat, pengen tahu juga itu mengeksplor lagi yang disampaikan oleh Ustaz Dawi, dilihat saja apa arti capaiannya. Apa arti capaiannya? Nah, prosentasenya seperti apa, kemampuan literasinya seperti apa. Nah, itu sumbernya jelas di bawah, sumber data dari asesmen. Jadi kalau tentang iklim keamanan diperoleh dari mana, bisa dicek nanti aja, dicek aja. Itu bisa dilihat. Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami refleksi berbagai teks. Ini biasanya terkait tugasnya salah II karena ini ada rincian ya. Terus literasi. Nah, kenapa nilainya bisa rendah? Bisa klik di pelajari akar masalah. Nah, itu akar masalah. Apa yang perlu ditingkatkan? Jadi kalau misalnya tinggi itu, loh, kok literasinya rendah? Bisa dilihat. Di literasi sekolah kita itu peringkatnya ada di 1-20% untuk kabupaten kota. Peringkat atas,
Secara nasional kita juga di peringkat atas untuk literasinya. Nah, apa yang perlu ditingkatkan itu di bawah kemampuan membaca teks informasi, kemampuan membaca teks sastra dan seterusnya. Bisa diklik detailnya. Teks sastra itu atau teks informasi itu apa? Nah, itu akan muncul. Nah, ini kemampuan teks membaca informasi artinya kompetensi siswa dalam memahami, menggunakan refleksi dan teks informasional atau non-fiksi. Berarti kemampuan non-fiksi, apa tulisan-tulisan non-fiksi. Apa saja yang dinilai dari kemampuan membaca, kemampuan tadi itu sudah jelas. Skornya tahun ini 74,99, naik 1,60% dari tahun 2022. Tahun kemarin skornya 73,78. Jadi eksplorasi seperti itu, jadi tambah tahu aja. Jika teman-teman ustadz bisa membaca. Bagaimana persebarannya ini? Berarti siswa kita itu yang sudah mencapai tingkat kemahiran itu adalah sebanyak 42% dari total siswa kita. Itu juga yang mencapai. Nah, kalau sudah tahu akar masalahnya apa? Baru kemudian kita cek gimana cara membenahinya. Ada di bawah. Nah, kalau tadi kan melihat di akar masalah, sudah tahu penyebabnya apa saja. Nah, bagaimana untuk membenahinya? Ini inspirasinya bisa dipilih oleh sekolah ini. Nah, ini literasi. Kalau yang mau buka yang lain, berarti kalau ini dia buka detailnya. Untuk literasi apa? Nah, apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk membenahi itu? Nah, itu bisa peningkatan kompetensi GBK dan kebijakan yang menunjuk untuk kompetensi membaca teks informasi. Artinya sekolah itu perlu merencanakan apa yang kira-kira bisa mendukung kepada guru, kepada siswa untuk lebih sering membaca teks informasi. Kalau butuh anggaran, ya nanti baru dimasukkan ke KS. Misalnya, ini inspirasinya. Misalnya di bawah itu ada satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK gurunya. Satuan pendidikan melalui GTK melakukan mengimplementasikan teks pembelajaran teks. Satuan pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan atau penganggaran untuk pengadaan teks, pengadaan buku teks dan seterusnya. Itu cara untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi di rapor pendidikan ketika kita mengeksplor itu semuanya, dan ini akan tersambung dengan materi di Merdeka Belajar di TPN. Demikian juga dan seterusnya. Misalnya kualitas pembelajarannya sudah baik. Nah, apa yang kalau ingin ditingkatkan lagi, apa yang perlu dilakukan? Misalnya mengembangkan memfasilitasi kebijakan dan anggaran ini lebih kepada peningkatan kompetensi dan kebijakan GBK yang menunjang aktivasi kognitif. Aktivasi kognitif itu berarti kemampuan guru. Bisa juga membenahi manajemen kelasnya. Bisa saja gurunya kurang mampu mengelola kelas. Kalau misalnya kebetulan ahli daya ini nilainya sudah baik. Berarti kalau ada saya punya sekolah binaan tadi saya buka itu banyak merahnya. Jadi Ustaz itu cara untuk mengeksplorasi, mencari ide-ide bagaimana untuk menyelesaikan rapat pendidikan. Itu saja tambahan dari saya terkait dengan rapat pendidikan. Kesimpulannya Ustaz, satu, rapat pendidikan itu adalah potret tentang sekolah kita. Potret tentang sekolah kita. Oleh karenanya saya berharap ANBK satu, karena sumber rapat pendidikan itu satu ANBK. Yang kedua Dapodik. Jadi Dapodik itu juga mempengaruhi. Di samping juga ada data dari BPS, Biro Pusat Statistik Kabupaten Sumut, itu mempengaruhi. Tapi yang terbesar itu dari ANBK sama Dapodik. Oleh karenanya ANBK-nya harus diupayakan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya biar potret rapat pendidikannya bagus. Terus Dapodiknya juga sejujur-jujurnya. Sebab banyak sekolah binaan saya yang tidak jujur, yang akreditasinya tinggi, yang punya MGK cukup sesuai dengan keluhan sekolah. Begitu saya mau pipis, Pak mau izin, Pak mau izin, repot diantarkan ke rumahnya pengasuh kita kepada sekolahnya. Padahal di datanya itu lengkap. Begitu dia dapat bantuan,
ngeluh, Pak saya nggak pernah dapat bantuan. Dia salahnya sendiri, tidak kodik salahnya lengkap. Makanya ada kodik itu tidak kodik sejujurnya masalah salah. Itu yang tentang ANBK dan kodik. Yang berikutnya juga teman-teman ustaz-ustaz itu bagaimana mengeksplornya. Jadi dibaca. Sebab nanti akan terdata. Ada aplikasi Superman itu untuk pengawas supervisi manajerial. Itu akan ketahuan sekolah yang hanya login saja, sekolah yang nggak mengeksplor langsung seperti cara cepat enaknya langsung download itu tadi unduh sehingga muncul yang mudah. Kalau unduh itu kan lebih enak, membacanya lebih enak dibandingkan. Tapi yang benar seperti yang diajarkan Ustaz Dawi tadi, login dulu pakai akun belajarnya, kemudian dipelajari, jangan cuma literasinya. Nanti mentang-mentang Ustaz Kiki cuma ngajarkan bahasa Indonesia, ya ini urusan saya literasi saja. Guru matematikanya misalnya Rizka guru matematika, saya nggak ada hubungannya dengan literasi, saya cuma numerasi saja, klik aja numerasi yang lain, urusan yang lain. Tapi kan nggak seperti enam-enamnya dieksplor, dibaca apa artinya, apa akar masalahnya dan apa solusi untuk menyelesaikan. Sehingga nanti harapannya kita bisa tahu terhadap ya gampangannya rapor pendidikan itu kan al-cermin. Sama dengan kita kalau mau sekolah yang kalau misalnya rambutnya ketahuan agak banyak lubangnya disembah dulu berangkat ke sekolah. Lubangnya takut miring ke kiri, bisa ada orangnya miring kiri juga, jadi pakai cermin. Kalau cerminnya retak, pecah, tidak jujur, sama juga dengan ini. Kalau proses AMB tidak jujur, kodiknya tidak jujur, ya kan nilainya bagus, ada. Sekolah Minang saya itu nilainya bagus. Padahal ya kalau saya sandingkan ada sekolah yang lain yang banyak kuning, banyak merahnya, tapi lebih bagus itu dibandingkan yang hijau-hijau. Ya, saya ini kendaraan jendela kita ya, kalau kita memang hijau beneran, bukan hijau manipulasi. Itu jadi harapannya seperti itu. Dibaca satu, yang kedua buku ingat sertifikat PMN-nya, ayo kalau perlu nanti kepala sekolah mengajarkan untuk reward di akhir tahun yang terbanyak dapat trofi, dapat sampai sebagai guru favorit dalam pencapaian sertifikat di PM. Sebagai hadiah kami berikan tepuk tangan untuk Ustaz Arsyid. Saya itu meskipun lama sudah berdiri dengan PMM, tidak pernah nyoba sampai sejauh itu. Tapi yang sudah ada di otak itu, masa saya kalah sama teman-teman guru itu. Pengawasnya tidak punya satu pun sertifikat. Meskipun modulnya banyak yang sudah selesai di akhir 2021. 2021 saya sudah 5 modul, 5 topik yang selesai. Tapi tidak punya sertifikat. Ketika sudah berusaha aksi nyata, ya biarkan. Itu kira-kira saudara tambahan dari saya. Dan gurunya berapa? Sudah mau yang punya akun belajar ID berapa? 22 hari ini. Tapi di Fombel SPT tadi baru 13. Tambah 1 itu tambah saya. Berarti kan ada yang belum follow di TM komunitas belajarnya ya di follow. Satu. Yang kedua, jangan hanya main gaya-gayaan jumlah followernya, jangan. Nanti itu bisa juga teman-teman di luar SMP itu boleh follow juga pembelinya. Nah, nanti pesan saya, kegiatan ini hari ini tolong itu diunggah, merupakan bagian dari webinar itu. Webinar atau kegiatan komunitas belajar ini nanti Ustaz Dawi diunggah. Bisa kan cara mengganggu? Karena penggeraknya tidak bisa foto. Jadi saya, Ustaz Rizka dan Ustaz Dawi sudah penggeraknya. Saya ini kan 19. Iya, ini saya itu juga ngikuti loh. Jangan dikira orangnya tidak ngikuti juga, dia tahu perkembangannya. Jadi nanti kegiatan-kegiatan seperti ini, sharing walaupun hanya 10-20 menit itu, masukkan di situ. Jadi ada orang kumpul itu yang banyak bukunya kan bisa baca itu, tidak ada kegiatan sama sekali ya. Ini tidak aktif. Ya kegiatan apa saja. Ini kumpul, ini kegiatan sekolah. Jangan kegiatan sekolah itu dimasukkan. Intinya
ketika kita kumpul, sharing, bicarakan apa, misalnya kita ada BK diskusi tentang satu persoalan, ya bisa aja divideokan atau difoto, silakan pelajari dan langsung admin yang di bawah itu. Ya, terima kasih sekedar tambahan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mungkin itu saja penjelasan tentang rapor pendidikan. Sampai sini ada pertanyaan sebelum berpindah ke yang lainnya? Tidak ada ya, sudah jelas dan mungkin butuh waktu teman-teman mengeksplor itu ya. Masih dibaca, kemudian dipahami dan dimengerti gitu. Dan misalkan ada masukan, silakan disampaikan pada saat PMO bulan September gitu. Baik, karena masih ada waktu sekitar 30 menit, pembahasan sudah selesai. Mungkin sharing informasi kemarin yang mengikuti lokakarya ya, ada Ustaz Hafid dan saya. Jadi di sana diterangkan tentang komunitas belajar, teman-teman. Komunitas belajar itu dalam artian sekelompok guru bersama, duduk bersama, berkolaborasi, kemudian ada tujuan yang jelas dan terukur. Jadi tidak hanya sekadar duduk ya, kemudian berkesinambungan. Jadi di situ sharing tentang terutama tentang pembelajaran dan bagaimana tentang kebutuhan siswa ya, membicarakan tentang bagaimana kemampuan anak-anak itu bisa seperti itu. Jadi Kombel ini sebenarnya sudah ya, kalau di mindset saya sebenarnya karena kita PSP angkatan 1-2 sekarang sudah tahun ketiga ya, yang saya pahami yang setiap hari Jumat kita lakukan itu juga merupakan pertemuan Kombel gitu saja. Intinya rapat di sana. Tapi yang saya ikuti kemarin itu lokakarya yang lain dari biasanya. Kenapa? Karena ternyata trainernya itu adalah Ustadz Sobi. Ustadz Sobi itu dulu yang mengisi di Hotel Fortune Surabaya. Saat itu saya terpilih oleh yayasan menjadi kepala sekolah pertama kalinya. Kemudian dikirim ke Surabaya untuk mengikuti diklat. Nah, diklatnya itu adalah diklat KPI, Kualitas Pendidikan Indonesia, dan ternyata Ustadz Sobi direkturnya. Nah, kemarin yang mengisi beliau, dan alhamdulillah luar biasa ya, tidak ngantuk dari pertama sampai setengah 4 itu suasananya hidup ya, karena memang beliau trainer ya, dan banyak hal yang didapat. Salah satunya beliau bilang begini, apa yang penting saat dibicarakan di Kombel tersebut, salah satunya bagaimana membeli murid, membeli bahasanya ya, bukan mendapatkan, karena memang sekarang kompetitor di luar semakin banyak. Nah, ternyata itu juga pembahasan kita sebenarnya ya kemarin, kenapa murid di SMPIP semakin turun begitu, jumlahnya semakin merosot. Berarti beberapa hal juga nantinya akan menjadi pembahasan di dalam Kombel kita, terutama butuh duduk bersama dengan panitia inti dulu di BPDB, ada Ustazah Niki, Ustazah Emil untuk merumuskan. Setelah ketemu rumusannya, mari bergerak bersama. Begitu saja. Karena dulu 2 tahun yang lalu kita 78.
Terus 1 tahun lalu kita 62. Sekarang malah 50 berapa? 52 ya, misalnya 52. Ini jadi PR besar untuk kita semua karena yang akan lulus adalah 78. Ini juga salah satu batasan dari Komdel. Jadi zaman now bukan lagi menunggu murid datang untuk mendaftar, tapi kita yang bagaimana sekolah ini bisa eksis ke depannya, kita yang bergerak dari sekarang. Dengan cara apa? Jadi tadi dengan cara strategi yang tepat. Yang kedua berarti sosialisasi tentunya ya. Dan selanjutnya kualitas di dalam sekolah kita. Kemarin ada usul dari Pak Ketua Komite untuk siswa yang berprestasi dibuat banner besar di depan situ, di balik gedung kita. Mari kita konsep bersama, karena siswa kita yang dalam 1 bulan 2 bulan ini berprestasi, kita letakkan foto serta prestasinya di belakang gedung kita, karena sudah mulai akan melangkah ya, bukan mulai lagi ya, harus dari sekarang sudah mencari ide. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Nur atau Ustaz Hafid, dipersilakan. Untuk lokakannya berikutnya itu Komdel 2. Rencana saya teman-teman yang belum pernah ikut lokakarya dari tahun angkatan 1, 2, dan 3 ini. Siapa? Ustaz Yosi belum pernah ya? Terus siapa lagi? Ustaz Vivi? Belum pernah ya ikut lokakarya? Iya. Ustaz Paman sudah 1 kali. Ustaz siapa namanya? Ya. Ustaz Mira belum juga ya, Ustaz Putri dan banyak lagi. Biar nanti karena hanya 2 guru, biar nanti bulan depan kayaknya ya, yang katanya Pak Jaisur, insya Allah akan ada lokakarya lagi. Tapi tempatnya bukan SMP 4, kemungkinan besar di SMP 3. Nah, silakan dulu Ustaz Hafid atau Ustaz Nur menyampaikan pelajaran apa yang didapat kemarin saat kan ini PNU ya. Kalau PNU biasanya dari buku dilakukan Pak Jaisur itu bicara satu-satu begitu ya teman-teman. Jadi tidak hanya kita yang bicara, dari anggota juga menyampaikan. Mari silakan. Bisa dari dulu mungkin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Ustaz Dawi. Sebenarnya kemarin pas ikut itu saya secara pribadi berpikir bahwa lokakarya kemarin itu pembahasannya sepertinya khusus untuk kepala sekolah, pimpinan sekolah yang bertugas bertanggung jawab menghandle Komdel dan lain-lain. Kalau saya kan di sini sebagai guru, jadi status di Komdel itu sebagai anggota. Yang saya dapatkan kemarin bahwa satu, komunikasi penting. Jadi Komdel itu kan sarana komunikasi kita, sharing ada di situ, kemudian berbagi pengalaman di situ, mencari solusi dari apa yang dari masalah yang dihadapi kita sebagai guru pada saat pembelajaran juga di situ. Itu salah satu manfaatnya. Dan yang tidak boleh terlupakan juga komunikasi penting. Yang kedua, berkelanjutan atau berkesinambungan juga penting. Jadi komunikasi panjang lebar tapi cuma 1 tahun 1 kali misalnya, itu kurang tepat. Jadi tidak perlu, kemarin Pak Suri bilang tidak perlu lama-lama, 20 menit, 30 menit. Yang penting esensinya padat, poin-poinnya dapat, dan berkesinambungan, berkelanjutan, rutin maksudnya. Jadi terukur apa yang dibahas kemarin pada Komdel berikutnya apakah sudah terselesaikan seperti itu. Masalah kemarin apa sudah menemui solusinya seperti itu. Itu yang saya dapatkan dari Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menteri dan Saudari mengulang beberapa yang disampaikan di Lokakarya 1 untuk komunitas belajar. Sebetulnya sudah banyak yang disinggung, juga sudah banyak yang tersampaikan. Namun beberapa hal titik tekan yang perlu kita pahami, yang perlu kita lakukan ke depan. Saya mengingat 3 kata kunci yang kemudian itu harus menjadi pegangan dan pedoman bagi kita semua sebagai seorang guru. Yang pertama itu berkaitan dengan menjalankan aktivitas kita sebagai seorang pendidik. Itu ternyata kita memiliki kewajiban belajar, mengajar. Apa yang bisa ditafsirkan dari kata ini? Kita belajarnya 3 kali, ngajarnya 1 kali. Apalagi tidak belajar sama sekali, pas ngajar itu kecelakaan. Jadi belajar, mengajar. Jadi mengajarnya 1 kali. Dalam artian kita dituntut untuk paham betul, kuasai betul medan yang akan kita jadikan ladang untuk pertempuran dalam dunia pendidikan, memberikan pendidikan terhadap anak yang betul-betul optimal dan maksimal. Itulah yang kemudian kita harus jadikan pedoman. Jadi sekali lagi ingat, belajar, mengajar. Mengajarnya 1 kali, belajarnya 3 kali. Ini linear dengan kurikulum Merdeka yang katanya adalah ingin membatasi atau mengurangi penggunaan banyak administrasi, namun kenyataannya justru semakin banyak. Ya karena memang belajar, mengajar. Jadi itu yang pertama. Tapi kita harus syukuri karena kita sebagai seorang pendidik yang berjuang. Ya, berjuang memang harus seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, komunitas belajar secara luring atau tatap muka itu mungkin sepertiga atau 50%-nya kita lakukan. Namun tidak atau belum spesifik seperti yang dibahas di Lokakarya kemarin. Jadi komunitas belajar itu ada kegiatan yang sudah sistematis, rencana. Setiap bulan atau setiap 2 pekan sekali itu sudah terjadwal. Kalau kita kan insidental, apa yang kemudian terjadi sepekan kita sampaikan, kemudian dicari solusinya. Tapi kalau yang di komunitas belajar yang saya pahami itu betul-betul tersusun. Pekan ini misalnya tentang pangkat pembelajaran, pekan kedua misalnya itu berkaitan dengan asesmen, terus apa yang kemudian perlu kita kuatkan di komunitas belajar. Yang intinya di komunitas belajar itu kita dituntut untuk berbagi taktik baik yang kita sudah lakukan. Kemudian komunitas belajar itu tidak hanya secara luring, dia bisa juga digunakan secara daring, seperti yang sudah dibuat oleh sekolah tadi yang kita ikuti sepertinya itu. Jadi kita di luring, jadi tidak terfokus hanya tatap muka saja, di daring juga bisa kita gunakan untuk melakukan komunitas belajar. Di komunitas belajar yang ditekankan juga pada kegiatan-kegiatan yang pertama itu optimalisasi untuk profesionalisme kita, entah itu cara mengajarnya, entah itu pemenuhan perangkat pembelajarannya, media pembelajarannya, itu yang kemudian perlu kita bahas. Kemudian yang kedua, apa yang kemudian perlu kita pelajari adalah kondisi peserta didik kita, baik dari karakternya, sikapnya, kemudian ketercapaian belajarnya, kesulitan belajarnya apa, itu kemudian yang menjadi titik tekan kita di komunitas belajar. Jadi kalau ini betul-betul kita lakukan, saya kira maksimalisasi untuk pembelajaran itu bisa kita capai. Cuma kemarin di LK memang saya taruh
ada pertanyaan begini, bukan pertanyaan. Ada presentasi yang mengatakan kita kesulitan waktu, Pak. Itu dibantah. Waktu itu teknis. Waktu itu teknis yang bisa diselesaikan dengan mudah. Namun ada persoalan yang kedua, ketika menyangkut pemahaman kita terhadap kurikulum merdeka, itu yang butuh proses yang panjang. Makanya saya tidak taruh waktu, meskipun kita itu berbenturan dengan waktu sebetulnya, karena kita bukan sekolah yang setengah hari itu sudah selesai dan kewajiban kita sudah selesai. Kita hampir 24 jam. Kenapa demikian? Karena mohon maaf, ini harus saya sampaikan, artinya biar kita bisa memilih. Di rumah kita punya kewajiban one day one jus, harus 1 jus dalam 1 hari. Itu tidak mudah, karena sampai di rumah kondisi kita lelah. Kalau selesai maghrib tidak ngaji atau setelah subuh tidak ngaji itu lewat, ya. Jadi kita harus ngaji 1 jus dalam 1 hari. Kemudian yang kedua, kalau walas ngaji belum komunikasi 24 jam sampai full, maka kemudian itu kita harus memilih waktu sebaik mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar kita bisa bersaing dengan guru-guru negeri yang di luar sana itu, yang secara komunitas belajarnya dan media pembelajarannya itu lebih menarik dari kita. Itu harus diakui. Tapi saya tidak apresiasi terhadap mereka, karena mereka waktunya lebih banyak. Contoh, saya ambil contoh Pak Faisal. Ada anggota MGP-nya, tidak apa-apa saya sebut. Pak Faisal itu memang media pembelajarannya banyak, eksplorasi PMM-nya cukup aktif. Tapi saya tanya waktunya, itu jauh berbeda, sekitar 90 derajat dibandingkan kita. Dia sudah selesai ngajar, ya selesai, tinggal ngotak-ngatik PMM-nya. Dia tidak diwajibkan hal-hal lain. Jadi kita harus betul-betul bisa memilih, teman-teman, di tengah waktu yang hampir kita penuhi semua. Ya sudah, Ustaz, taruh di akhir pekan. Terus waktunya kita berlibur dan keluarga kapan? Jadi kenapa demikian? Maka ini yang kemudian perlu kita atur bersama untuk benar-benar mengoptimalkan. Karena idealnya komunitas belajar itu tidak hanya sekedar bertemu, kemudian tidak ada tindak lanjut yang bisa dilakukan. Tindak lanjut yang dilakukan ini yang kemudian bisa memakan waktu lama. Jadi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pemahaman. Pemahaman itu bisa kemudian kita perdalami jika kemudian kita itu duduk dengan kondisi tenang, kemudian tidak ada hal-hal lain yang dipikirkan, kemudian kita baca literasi. Itu bisa kita lakukan. Cuma kalau saya pribadi, saya sudah mencoba beberapa pekan terakhir ini untuk mengarah ke sana. Kalau ada di sekolah, saya tidak bisa. Karena di Ustaz, dadanya di atas, dada spidolnya atas, dada spidolnya. Ustaz, gurunya belum masuk saja gurunya. Jadi tidak memungkinkan saya melakukan di sekolah dengan kegiatan yang luar biasa. Jadi teman-teman, saran saya untuk pemahaman tentang kurikulum merdeka bisa dilakukan di jam 1 dini hari sampai jam 4 subuh di rumah. Nah, gitu. Kemudian terkait media pembelajaran itu yang direncanakan sekolah untuk dilakukan pelatihan, termasuk yang di komunitas belajar juga saya cantumkan itu digitalisasi pembelajaran. Itu bisa kita lakukan secara kolaboratif nanti dengan Stadio Vivi sebagai PT Lab Komputer dan guru informatika. Nanti eksplorasinya, praktiknya biasanya bagi teman-teman yang tidak 24 GPL bisa ngotak-atik di sekolah. Tapi kalau 24 GPL dengan 5 hari kerja, biasanya alhamdulillah 1 harinya itu 6 GPL. Jadi hanya sekitar 1 hari yang tidak 6 GPM. Itu ngos-ngosan. Caranya bagaimana? Ambil lagi di jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Kenapa? Ini bagi teman-teman, jika ini setelah maghrib itu sampai jam 9, itu bisa dengan
keluarga, jam 10 yang khusus untuk eksplorasi pembuatan media pembelajaran. Paginya ngajar di sini. Nah, begitu. Belajar, mengajar, dan kemudian yang berikutnya untuk di komunitas belajar itu yang terpenting adalah menurut saya yang kemarin itu adalah bagaimana keterbukaan di semua anggota komunitas. Misal saya ditugaskan jadi PG dulu. Saya tidak boleh mengatakan saya paling baik baca komik. Saya berkali-kali ke saudara Ovi dan saudari Stadi Emin ajari saya untuk aksi nyata. Kok tidak boleh begitu. Karena memang saya tidak tahu. Dan ketika saya katakan saudari Stadi masternya, saudari Stadi tidak boleh ngomong. Tidak boleh. Karena di komunitas belajar itu memang keterbukaan yang dituntut. Misal, Ustazah Kiki, dia tidak ngerti tentang cara buat aksi nyata yang di modul 2. Seperti mengatakan saya tidak tahu, Pak. Ustazah Kiki tidak tahu, tapi yang bisa. Tak boleh yang sudah dapat pendidikan, tidak boleh. Sudah boleh kan? Haram. Tak boleh, kenapa? Karena tujuan komunitas belajar itu adalah berbagi. Kalau kemudian itu komunitasnya tidak berfungsi nanti. Makanya saya nunggu waktu luangnya saudara Rizka dan saudara Ovi untuk aksi nyata saya di 5 modul yang sudah saya baca. Tapi sertifikatnya belum didapat semua. Ya, jadi seperti itu. Termasuk juga saudara Emil. Ini yang kemarin saya pernah sampaikan, komunitas belajar itu yang ditekankan juga karena yang paling sulit adalah pemahaman. Berkaitan dengan pemahaman, kita dituntut untuk tidak mengatakan malu pada kata belum bisa. Kalau memang belum bisa, sampaikan belum bisa. Ya, termasuk kemarin ketika kami itu menambah di analisis untuk penentuan KKTP. Itu teman-teman, mana kan sampean bisa. Kenapa saya katakan sampean bisa? Karena ingin saya besarkan hati teman-teman bahwa teman-teman itu bisa. Analisis KKTP itu, analisis penentuan untuk KKTP itu sebetulnya ucapan yang mudah, tapi ketika dilaksanakan asesmen itu lumayan. Seperti menghitung otot CPL. Ada tuntas, di situ. Itu selalu pemahaman saya. Jadi sekali lagi di komunitas belajar itu keterbukaan dan rasa untuk berbagi itu harus kita tingkatkan. Makanya saya itu meskipun megang di kurikulum belum tentu itu lebih paham dari teman-teman semua. Secara media pembelajaran, secara PNN saya harus mengatakan saya harus belajar kepada teman-teman. Tak malu kan sampai dulu, tidak malu. Tidak ada dampaknya bagi saya kalau malu. Ya, jadi harus belajar kepada teman-teman. Jadi nanti saya beberapa media pembelajaran, beberapa mail misalnya yang sering buat video, saya harus belajar. Ya, termasuk nanti kalau ada kesalahan dan ada kekurangan nanti bisa langsung ke saya. Tujuannya ini apa katanya teman-teman ketika yang debat kemarin itu tujuannya adalah untuk optimalisasi hasil belajar peserta didik, bukan apa-apa. Makanya kemudian kalau saya koreksi perangkatnya teman-teman saya korek-korek kemudian salah, Ustaz ini yang sampean korek salah, alam dasarnya ini. Oh iya sudah, tidak jadi dikorek sampean beri lagi saya gitukan. Seperti itu, tidak beneran teman-teman. Karena belum tentu saya koreksi perangkat teman-teman itu belum tentu saya lebih paham dari teman-teman. Karena kemungkinan saya hanya lebih awal membacanya saja. Itu saja. Kemudian yang terakhir dari saya di komunitas belajar itu nanti sekolah harapannya betul-betul bisa melakukan dan waktunya memang betul-betul bisa pas dan disesuaikan dengan kesibukan kita. Dan sekolah nanti akan ada program prioritas, mana yang akan diprioritaskan, mana yang akan jadi program tambahan atau program penunjang. Dan yang paling terakhir tujuan kemarin ketika ditanya apa tujuan sampean ikut lokakarya komunitas belajar, saya ingin hanya mengatakan tujuan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tegak lurus untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar.
Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bener dan Ustaz Hafid, semoga membawa manfaat untuk kita semua ya. Jadi intinya itu kita semua di sini adalah sama-sama belajar teman-teman. Jadi di mobil itu tidak ada nanti narasumbernya kepala sekolah, nah tidak ada begitu. Semua menjadi fasilitator. Jadi saling sharing pengetahuan yang dimiliki teman-teman. Nah, untuk men-sharing itu maka kuncinya di satu, kita belajar dulu. Kayak Ustaz Hafid sebagai kurikulum, tentunya sebelum bicara tentang KKTP dan lain-lain tentang pembelajaran, pasti dia juga belajar dulu gitu. Nah, itu pun kalau misalkan saya sebagai kepala sekolah tidak mempelajari itu, maka juga akan tertinggal. Begitupun dengan Ustaz-Ustazah. Kenapa? Ustazah Rizka, Ustazah Emil, Ustazah Ovi, Ustazah siapa ini? Mila, dan Ustazah Fadel juga ya. Ustazah kan lulus satu belum? Nah, belum, tidak apa-apa, masih proses ya. Kenapa mereka selangkah lebih maju di PNN tentunya ya? Kalau teman-teman yang lain selangkah lebih maju di bidang yang lain, kan begitu Ustazah. Nah, kenapa yang di PNN selangkah lebih maju? Karena mungkin di waktu-waktu luang saat di sekolah ataupun saat di rumah menyisakan waktu. Pernah sesekali Ustazah Rizka itu WA setengah 10 apa jam 9 ya, Ustazah minta refleksinya. Pernah begitu ya, tapi tidak apa-apa. Kalau misalkan kita sempat dan dibaca dulu, bagus begini. Nah, yang seperti itu di screenshot kemudian dimasukkan ke PNN, akhirnya jadilah sertifikat. Dapat berapa Ustazah? Totalnya masih 5, tapi itu sudah luar biasa ya pencapaiannya. Dan korban refleksinya juga dapat japrian juga Pak Pengawas dari Ustazah Rizka karena meluangkan waktu ya. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau kemarin saya sempat bertanya ya, mungkin kalau sesama guru banyak juga yang sudah selesai. Saya coba tanyakan ke kepala sekolah di sebelah saya, ada Bu Sul dan Bu Emdan ya. Hanya saya yang tertinggal. Ternyata setelah dapat jawaban yang lebih melegakan ya saya. Bu Sul mau tanya PNN-nya sudah dapat berapa sertifikat? Masih 4 Bu. Alhamdulillah tidak terlalu tertinggal. Kalau Bu Emdan banyak kesibukan, masih 1, tapi akan mencoba untuk mengerjakan hasil nyata selanjutnya seperti itu. Yang penting di dalam diri kita itu ada semangat dan keinginan untuk belajar dan manajemen waktu. Jangan sampai nanti belajar pas kalau kita makan malam, kok gak ada ikannya, kan juga tidak baik ya. Jadi harus seimbang. Kayak mau berangkat ke sekolah, karena sudah kerja catering, maka harus memasak dulu, sorenya sempat memasak, malamnya apa dan lain-lain. Dan tentunya permasalahan dari teman-teman pasti berbeda-beda di rumahnya seperti itu. Anaknya jangan lupa juga diperhatikan begitu saja ya. Kalau sudah di sekolah, nah pesan saya maksimalkan di sekolah. Kalau ada waktu senggang yang tidak mengajar 2 jam, ya bisa untuk mengaji 1 juz yang katanya Ustaz Hafid, tapi bisa juga untuk mengerjakan yang lainnya begitu ya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada sebagai penutup cukup ya. Mudah-mudahan PMO hari ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi insya Allah di bulan depan. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.